Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang berbahagia anak-anakku, khususnya kelas 12, saya mengucapkan selamat berbahagia dan sukses. Kalian sudah diberi kesempatan untuk naik ke kelas 12. Artinya kalian harus sudah semakin dewasa dalam berpikir dan bertindak. Dalam ikhtiar kita masih dalam suasana COVID-19, kita tetap melaksanakan pembiasaan hidup bersih dan sehat. Artinya kita harus melaksanakan 3T. T pertama adalah testing, memeriksakan diri. T yang kedua adalah tracing, yaitu pelacakan diri. Dan T yang ketiga adalah treatment, yaitu perawatan diri. Namun apabila kita keluar dari rumah, jangan lupa kita juga tetap harus melaksanakan 5M, yang salah satunya adalah memakai masker. Baik anak-anakku yang berbahagia, mari kita dengarkan materi pokok di kelas 12. Materi Bahasa Indonesia kelas 12 dibagi menjadi 6 bab. Bab pertama, halaman 2, buku paket Bahasa Indonesia, surat lamaran pekerjaan. Bab kedua, halaman 33, materinya cerita sejarah. Bab ketiga, halaman 86, materinya memahami isu terkini yang sering disebut dengan editorial. Bab 4, halaman 120, materinya menikmati novel. Bab 5, halaman 133, materinya tentang artikel. Bab 6, halaman 185, materinya menilai karya dari segi kritik dan esai. Anak-anakku yang berbahagia, untuk buku Bahasa Indonesia bisa dipinjam di perpustakaan diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, terbitan tahun 2018. Warna merah, ilustrasi gambar Kepulauan NKRI. Masuk bab 1, menulis surat lamaran pekerjaan. Bab 1, menulis surat lamaran pekerjaan dengan kompetensi 1, mengidentifikasikan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Tujuan menulis surat lamaran pekerjaan agar peserta didik mampu menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Tujuan kedua, menemukan hal-hal yang penting dalam surat lamaran pekerjaan. Di dalam bab 1, kompetensi yang kedua, memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran kerja. Tujuan pembelajarannya agar peserta didik mampu memahami unsur-unsur kebahasaan surat lamaran kerja, membandingkan unsur-unsur kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan,
Kompetensi 3 menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan dalam bentuk visual. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu mengidentifikasikan sistem dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Tujuan kedua, peserta didik mampu menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Kompetensi 4, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi dan sistematika kebahasaan. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu menentukan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Kompetensi kelima, melaporkan kegiatan membaca buku. Tujuan proses pembelajaran, peserta didik mampu menemukan butir-butir penting buku non-fiksi dan bukan non-fiksi. Yang kedua, melaporkan kegiatan membaca buku dalam bentuk rekaman tertulis dalam buku laporan membaca. Kemudian bab 2. Bab 2, menikmati cerita sejarah. Cerita sejarah yang akan ditampilkan di sini adalah novel yang berjudul Pangeran Diponegoro, karya Remi Silado. Yang kedua, novel yang berjudul Rumah Kaca, karya Pramuda Anantatur. Kompetensi 1, mengidentifikasikan informasi dalam teks cerita sejarah. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mendata informasi penting dalam teks sejarah. Yang kedua, menentukan hal-hal yang menarik dalam novel sejarah. Yang ketiga, mengidentifikasikan struktur teks cerita sejarah. Yang keempat, membedakan teks cerita sejarah dengan novel lain. Kemudian, kompetensi kedua, menganalisis kebahasaan teks cerita novel sejarah. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami unsur-unsur kebahasaan teks cerita novel sejarah. 2. Membandingkan unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita sejarah. Kompetensi ketiga, mengonstruksi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu 1. Mengidentifikasikan sistematika dan unsur-unsur teks cerita novel sejarah. Yang kedua, menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur teks cerita sejarah. Kompetensi keempat, menulis cerita sejarah pribadi. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu 1. Menentukan isi, sistematika, dan kebahasaan teks cerita novel sejarah pribadi. Yang kedua, menyusun teks cerita novel sejarah pribadi dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Kemudian materi bab ketiga. Bab ketiga, memahami isu terkini lewat editorial. Kompetensi 1, mengidentifikasikan informasi dalam teks editorial. Tujuan pembelajaran, peserta didik memahami dan mampu 1. Mengidentifikasikan teks editorial. 2. Membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Kompetensi kedua, menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Tujuan pembelajaran, peserta didik memahami dan mampu 1. Menentukan isu
eksternal dari berbagai media informasi, baik cetak, elektronik, maupun internet. 2. Menyampaikan pendapat terhadap isu aktual dilengkapi argumentasi pendukung seperti data dan analisis logis. Kompetensi ketiga, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Tujuan pembelajaran peserta didik memahami dan mampu 1. Menganalisis struktur teks editorial. 2. Menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Materi keempat, menikmati novel. Novel yang akan kita nikmati, yang harus kita perhatikan adalah pertama, Harimau-Harimau karya Muchtar Lubis, Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur, Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Kompetensi untuk bab 4. Yang pertama, menganalisis isi dan kaidah novel. Tujuan pembelajaran peserta didik memahami dan mampu menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua, menganalisis unsur kebahasaan novel. Kompetensi 3, menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang. Tujuan pembelajaran peserta didik memahami dan mampu menemukan pandangan pengarang dalam novel. Yang kedua, menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang. Kompetensi keempat, merancang novel dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran peserta didik memahami dan mampu 1. Merancang novel dengan memperhatikan isi novel. Yang kedua, merancang novel dengan memperhatikan kebahasaan novel. Materi ke-5, menyajikan gagasan melalui artikel. Kompetensi 1, menganalisis informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu dan memahami, menemukan informasi dalam artikel opini yang dibaca. Yang kedua, membedakan antara informasi atau fakta dan opini penulis. Kompetensi kedua, menyusun opini dalam bentuk artikel. Tujuan pembelajaran peserta didik memahami dan mampu 1. Mengungkapkan opini dalam bentuk kalimat yang benar. 2. Menyusun opini dalam bentuk paragraf. 3. Menyusun fakta dengan memperhatikan fakta dalam bentuk artikel. Kompetensi ketiga, menganalisis kebahasaan artikel dan atau bukan buku ilmiah. Tujuan pembelajaran peserta didik memahami dan mampu 1. Menemukan unsur-unsur kebahasaan artikel, opini, dan buku ilmiah. Yang kedua, membandingkan karakteristik artikel opini dalam bentuk ilmiah. Kompetensi keempat, mengkonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan artikel. Tujuan pembelajaran peserta didik memahami dan mampu menyusun artikel opini sesuai dengan fakta. Yang kedua, menyajikan artikel opini dengan bahasa yang baik dan benar. Materi bab 6 yang dipelajari adalah menilai karya melalui kritik dan esai.
Kompetensi 1, membandingkan kritik, sastra, dan esai. Tujuan pembelajaran, peserta didik memahami dan mampu 1. Mengidentifikasi unsur kritik dan esai. 2. Membandingkan kritik dengan esai. Kompetensi kedua, menyusun kritik dan esai. Tujuan pembelajaran, peserta didik memahami dan mampu 1. Menyusun kritik terhadap karya sastra. 2. Menyusun pernyataan esai terhadap suatu objek atau permasalahan. Kompetensi ketiga, menganalisis sistematika dan kebahasaan, kritik dan esai. Tujuan pembelajaran, peserta didik memahami dan mampu mengonstruksi kritik sastra dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan kritik. Yang kedua, mengonstruksi esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan esai. Kompetensi keempat, mengonstruksi nilai-nilai dalam buku pengajaran dan buku drama. Tujuan pembelajaran, peserta didik memahami dan mampu menentukan nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah buku pengajaran atau non-fiksi. 2. Menentukan nilai-nilai yang terdapat dalam satu buku drama atau fiksi. Kompetensi kelima, menulis refleksi tentang nilai dan buku pengayaan dan buku drama. Tujuan pembelajaran, peserta didik memahami dan mampu menulis refleksi tentang nilai yang terkandung dalam sebuah buku pengayaan non-fiksi. Yang kedua, menulis refleksi tentang nilai yang terkandung dalam satu buku drama atau fiksi. Materi selanjutnya yaitu tentang penilaian. Penilaian yang dilakukan yaitu yang pertama adalah standar kelulusan yang ingin dicapai pihak sekolah, yaitu sikap atau afektif, pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik. Nilai ini akan diberitahukan setiap ada jam tatap muka. Kemudian yang berikutnya, dimensi afektif bisa kita perhatikan mulai dari religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Kemudian dimensi pengetahuan atau kognitif bisa dilihat melalui ulangan harian 1 sampai 9. Dimensi keterampilan atau psikomotorik bisa dilihat tugas-tugas setiap saat sesuai dengan yang ditentukan. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam hal ini, untuk mendapatkan nilai afektif, kognitif, dan psikomotorik diusahakan harus sesuai dengan perintah dan tepat waktu. Demikian materi yang dapat kita sampaikan untuk selama 1 tahun. Tugas, sekali lagi, tugas, buatkan analisis informasi materi bahasa kelas 12 tersebut di atas dalam bentuk 1 paragraf. Perlu diperhatikan, 1 paragraf minimal terdiri atas 5 kalimat. Analisis tersebut ditulis langsung di kolom komentar YouTube tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.